Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ardian Satya Nugraha, NIM 122111370. Saya berasal dari kelas aplikasi komputer statistik 01. Baik, di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai materi aspek value ya, atau EV. Ini bisa dilihat ya, di sini ada contoh soalnya. Nah, di sini saya akan mengerjakan, ini ada dua soal ya ini, mengenai soal EV ya. Baik, untuk yang pertama, ini ada soal mengenai PT Cerutu di Kudus ya, itu mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok, yaitu kretek atau sigaret. Nah, di sini juga ada reaksi konsumen juga yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian ya. Di sini ada bagian memuaskan yaitu A bagi dengan peluang 0,3 ya. Kemudian cukup memuaskan itu kodenya B dengan peluang 0,5 dan tidak memuaskan kode C dengan peluang 0,2. Kemudian di sini ada datanya ya, datanya. Kemudian di sini ada poin A, ini adalah untuk mencari nilai EV dari setiap keputusan, lalu menentukan mana keputusan yang paling baik. Kemudian di sini ada yang B, hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Di sini langsung saja kita analisis ya. Untuk yang poin A, kita analisisnya menggunakan Excel ya, karena lebih simpel daripada harus menggunakan SPSS ya. Langsung saja di sini data mentahnya sudah saya pindah ke aplikasi Excel-nya. Kita langsung saja analisis poin yang A, yaitu mencari EV ya, nilai EV ya, ini nilai EV. Langsung bisa saya copy saja datanya ke tabel EV. Nah, sudah. Nah, untuk mencari EV itu rumusnya adalah sama dengan eh, nilai dari kolom dikalikan dengan peluangnya ya. Poin peluang A itu adalah 0,3, terus ditambah yang B dengan peluangnya adalah 0,5 ditambah C ditambah C 0, eh 0 titik ya, dikali peluangnya yang poin C adalah 0,2. Langsung saja enter. Ini 0 ya, karena semua poin AC. Kita langsung saja tarik ke bawah untuk mencari semua nilai EV dari masing-masing keputusan. Baik, sudah ditemukan ya di sini. Di sini kita menemukan bahwa eh, aspek value yang terbesar adalah di keputusan yang nomor 4 ini ya, yaitu memproduksi kretek dan sigaret. Dengan aspek value-nya ternilai 155,5. Nah, jadi sudah terjawab untuk poin A, mana yang terbaik. Yang terbaik adalah keputusan yang nomor 4 ini. Kemudian di sini ada yang nomor B, yaitu itulah nilai EV dengan informasi yang sempurna, serta berapa nilai informasinya. Nah, EV dengan informasi yang sempurna digunakan ketika eh, ada informasi tambahan apabila EV, keputusan EV tidak cukup memuaskan. Jadi kita bisa analisis lebih lanjut lagi dengan menggunakan FP ya. Apabila analisis EV tadi masih belum memuaskan begitu ya. Nah, di sini ada EV dengan informasi yang sempurna itu kita bisa sebut saja dengan FP ya, atau expect value with perfect information ya. Ini langsung saja kita olah di sini. Kita pindah data mentahnya ke tabel FP ini.
Sudah, untuk mencari FP kita menentukan dahulu EV yang paling besar. Nah, di sini EV yang paling besar adalah yang keputusan 4. Kita samakan. Nah, untuk yang kedua selanjutnya adalah kita menentukan EVIF ya. Ini caranya adalah dengan eh, mengalihkan kondisi yang paling bagus yaitu kondisi A dengan ditambah kondisi yang paling bagus di kondisi C. Dalam artian kita menambah nilai, kita menentukan dahulu di A itu yang paling diperlukan yang mana. Nah, kalau yang akan kita tadi bisa menentukan terbaik itu adalah keputusan yang keempat, berarti kita menentukan datanya dari yang ini ya, yang ini 250. Kemudian yang kedua adalah kita menjumlahkan dengan data eh, antara kretek dan sigaret, namun kita lihat di tabel yang C yang memiliki nilai paling besar ya. Mungkin agak ribet ya, jadi langsung saja saya praktekkan di sini. Di sini EVIF-nya kita sama dengan, kemudian kita cari dahulu di kolom A yang memiliki nilai paling besar yaitu mana, yang ternyata di sini poin paling besarnya adalah 250. Kita kalikan dengan peluangnya yaitu adalah 0,3. Kemudian kita tambahkan dengan eh, kon- dengan kita cari dahulu kondisi paling buruknya, kita cari yang paling besar nilainya di kondisi paling buruk. Nah, karena yang kretek dan sigaret ini sudah dipakai dalam kondisi yang baik tadi, kita analisis dari ketiga data ini ya. Nah, ternyata bisa ditemukan bahwa kretek atau sigaret memiliki nilai yang sama. Kita pilih salah satu saja. Kita pilih saja kretek ya. Kemudian kita kalikan dengan peluang yang di poin C atau kondisi tidak memuaskan ya, yaitu 0,2. Enter. Nah, baik, di sini sudah EVIF-nya sudah ditemukan, nilainya yaitu 86. Selanjutnya tahap terakhir yaitu menentukan FP dengan cara mengurangkan nilai EV dikurangi dengan EVIF ini ya. Kemudian enter, ketemu. Hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna. Nah, sudah FP-nya ini kita nilainya sudah ditemukan, nilai informasinya yaitu sebesar 69,5. Baik, itu sudah selesai untuk yang nomor satu ya. EV sudah ditemukan untuk masing-masing keputusan, kemudian EP-nya itu juga sudah ditemukan nilainya ya. Lanjut kita yang ke nomor 2 ya. Di sini ada keputusan untuk investasi ya. Di sini ada 3 investasi, deposito, reksadana, dan investasi emas ya. Kemudian kondisi perekonomiannya juga diperhatikan, ada kondisi boom atau yang paling baik, kemudian normal, dan yang krisis atau yang paling buruk. Baik gitu. Di sini juga ada datanya, lalu di sini ada perintah untuk menghitung kriteria ini ya. Ada kriteria Laplace, Maximin, Maximax, Harwich, and Regret ini ya. Baik, langsung saja kita ke tabel. Kebetulan sudah saya buat juga tabelnya. Nah, di sini ada soalnya juga sudah saya pindahkan di data mentahnya sudah saya pindah di sini. Kita langsung saja ke kriteria Laplace. Di sini Laplace digunakan itu kriteria yang digunakan adalah semua keputusan memiliki probabilitas yang sama. Jadi kita hitung
seperti yang soal nomor satu tadi, masing-masing poin itu dikalikan dengan 1/3 sesuai dengan probabilitas yang ada. Langsung saja kita praktekkan. Ini saya langsung copy soalnya ke dalam tabel Laplace ini. Nah, di sini kita probabilitasnya kita tentukan ya. Nah, karena di sini ada 3 data ya, berarti semuanya memiliki probabilitas yang sama. Kalau ada 3 data, berarti probabilitasnya adalah 1/3. Atau ini ya, quotient number 1/3. Nah, baik. Lanjut, langsung saja kita menentukan EV-nya. Di sini sama seperti yang soal nomor satu tadi, pilih poin yang paling baik, kita pilih, kemudian kita kalikan dengan probabilitas ini, eh, kita kunci ya, kunci selnya agar tidak berubah, kita copy, kemudian ditambah dengan poin yang B, kita paste. Ini belum saya kali, kemudian yang terakhir ditambah yang C. Ini saya kalikan, kemudian kita enter. Nah, sudah, kita desimalnya turunkan agar lebih rapi ya. Kemudian langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, sudah ditemukan ya. Di sini EV-nya sudah ada untuk masing-masing jenis investasi yang memiliki nilai paling besar, yaitu adalah reksadana dengan nilai EV 28,33. Jadi keputusan yang terbaik menurut kriteria Lepres adalah lebih baik memilih jenis investasi reksadana. Tuh. Kita lanjut yang poin B, yaitu kriteria maksimin ini ya. Jenis investasi saya copy dahulu, kita pindah ke tabel ini. Nah, kemudian di sini ada maksimin. Maksimin itu kita ambil kata kuncinya yaitu min ya. Berarti kita ambil data dengan data yang kondisi paling buruk. Nah, di sini kondisi paling buruk adalah kritis ini ya. Kita copy data kritisnya, kita paste. Uh, Bisa 55, ini 20 dan 30. Nah, maksimal ini ya simpel ya, lebih simpel dan tanpa menghitung, kita hanya perlu melihat datanya saja ya. Di sini menurut data maksimin adalah kita lebih baik em, melakukan investasi deposito karena memiliki nilai kondisi perekonomian kritis yang paling besar ya, sebanyak 55%. Kemudian ini ada maksimax yang C ya, poin C, maksimax itu kebalikan dari maksimin. Kita copy dahulu jenis investasinya. Nah, kalau tadi maksimin kita melihat data yang kondisi kritis, kalau di maksimax kita melihat data yang kondisi terbaik atau boom ya. Kalau di sini ada 10, 40 dan 10. 10, kemudian 40 dan 10. Nah, sama seperti tadi, tidak perlu menghitung, hanya diperlukan membaca datanya ya. Di sini data yang memiliki nilai paling besar yaitu reksadana. Ya. Jadi bisa ambil kesimpulan bahwa dengan kriteria maksimal kita lebih baik memilih jenis investasi reksadana. Itu. Kemudian lanjut kita ke dalam Harwich ya. Harwich di sini kita menghitung berdasarkan koefisien optimisme dan pesimisme. Koefisien optimisme itu digunakan untuk mengalihkan yang
poin ini ya, poin paling baik, sedangkan koefisien pesimisme itu digunakan untuk mengalihkan poin kritis. Baik, langsung saja kita praktekkan ya. Di sini jenis investasinya sudah, kita input saja, copy, copy, kita paste di sini. Kemudian yang kondisi boom kita copy juga. Nggak bisa. 10, 40, 10. Kritisnya kita ambil data 55, 20, 30. Koefisien optimismenya kita sudah ada di soal ya. Di sini adalah sebesar 0,6 ya. Optimismenya berarti 0,6 per ya. Berarti koefisien pesimisme, cara menghitung koefisien pesimisme adalah 1 dikurangi koefisien optimisme. Sebaliknya pula ketika hanya diketahui yang pesimisme, untuk mencari optimisme juga kita menggunakan rumus 1 dikurangi koefisien yang diketahui begitu ya. Karena yang di sini diketahuinya adalah 0,6, berarti kita sama dengan 1 dikurangi koefisien ini ya. Kita enter. Nah, sudah ketemu. Langsung saja kita langsung analisis X. Value-nya kita terapkan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, sama dengan kondisi baik dikalikan dengan koefisien optimisme ditambah kondisi kritis dikalikan koefisien pesimis. Nah, untuk sel yang koefisien saya kunci agar tidak menabrak ya ketika saya tarik ke bawah ya. Kita kunci sel, langsung saja kita enter. Nah, kita langsung tarik saja ke bawah. Nah, baik, di sini kita sudah bisa melihat dengan kriteria Hurwitz ini, kita bisa menentukan bahwa reksadana memiliki nilai expect value paling besar, yaitu sebesar 32. Jadi, menurut kriteria Hurwitz ini, kita lebih baik untuk memilih investasi reksadana. Gitu. Lanjut, kita yang ke poin 5, yaitu minimax regret. Nah, dengan regret ini, eh, kita lebih baik untuk baik. Selanjutnya untuk yang kelima yaitu kriteria minimax regret ya. Di sini kita bisa melihat di sini ada kondisi sama seperti yang diketahui. Kemudian ada opportunity loss ini ya. Sebelumnya kita input dahulu ya. Lebih baik kita input yang ini dahulu. Yaitu ini kita bisa langsung copy saja. Nah, ya, baik, langsung saja kita hitung yang opportunity loss ya, pada kolom opportunity loss. Nah, untuk menghitungnya kita tentukan dahulu. Nah, untuk masing-masing ini kita tentukan dahulu nilai paling besar di masing-masing kondisi ya. Untuk kondisi yang boom itu nilai yang terbesar adalah 40 ya. Gitu. Jadi kita itu sebagai dasarnya 40 dikurangi atau kita pilih sel yang paling besar nilainya, kita kurangkan dengan sel yang sejajar dengan ini ya. Ini sel 1, kita 30, kemudian ini kita pilih lagi sel yang paling besar, kita kurangkan yang sejajar dengan ini juga. 0, kemudian yang terakhir kita pilih sel yang paling besar lagi, kita kurangkan dengan sel yang sejajar dengan ini ya.
Nah, kita begitu. Kemudian yang normal juga sama. Kita pilih yang sel paling besar dahulu, kita kurangkan dengan sel yang sejajar dengan. Kemudian sama, sel yang ini kita kurangkan dengan yang sejajar, yang terakhir juga sama, ini dikurangkan dengan lanjut, ini yang kritis, kita sama dengan sel yang paling besar dikurangi sel yang sejajar, sama dengan lagi, kita pilih sel yang sejajar dikurangkan dengan sel yang sejajar, sama dengan lagi sel yang terbesar dikurangi sel yang sejajar. Nah, baik. Selanjutnya untuk yang kriteria ini kita pindahkan ini ya, kita olah dari kondisi opportunity loss ini ya. Nah, ini sama dengan, nah kita pilih yang paling besar antara kondisi boom, normal, dan pretest. Kita pilih nilai yang paling besar. Itu ini ya. Kemudian enter. Sama dengan yang kedua, kita pilih yang nilainya paling besar. Ini ada 0,035. Berarti 35 ini. Dan yang terakhir kita pilih juga nilai yang paling besar. Itu eh, 30. Ini ya, paling besar 30. Nah, nah, baik, sudah ya untuk kriteria ini. Nah, karena gini kondisi opportunity loss ya atau peluang kerugian, kita pilih investasi yang memiliki tingkat peluang kerugian paling kecil. Di sini ada 30, 35, dan 30. Berarti otomatis adalah 30 adalah lebih kecil dari 35. Kita pilih yang opsi satu atau opsi 3 untuk investasi. Yaitu kita menurut kriteria minimax regret ini, kita lebih baik bisa memilih ya antara investasi deposito atau investasi emas karena memiliki tingkat kerugian yang sama 30 ini ya, dan lebih kecil dari tingkat kerugian yang akan diterima oleh reksadana. Baik, itu sudah terjawab ya 5 metode kriteria pengambilan keputusan ya. Jadi sudah di sini adalah plus, maksimin, maksimal, average, dan limit ini sudah terjawab. Jadi sekian video saya kali ini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.